Pengertian lafaz. Lafaz adalah bentuk atau wujud dari kata atau kata dalam bahasa Arab yang diucapkan atau ditulis. Lafaz merupakan unsur terkecil dari bahasa Arab yang memiliki makna dan dapat digunakan untuk membentuk kalimat. Lafaz juga dapat dipahami sebagai satuan dasar dalam pembentukan arti sebuah kalimat. Dalam bahasa Arab, lafaz seringkali disebut sebagai kata atau kalimat, meskipun sebenarnya lafaz hanya merupakan unsur terkecil yang membentuk kata dan kalimat. Sebagai contoh, kata kitab dalam bahasa Arab merupakan sebuah lafaz yang memiliki makna buku dan dapat digunakan dalam kalimat seperti saya membaca kitab. Fungsi lafaz dalam bahasa Arab. Fungsi lafaz dalam bahasa Arab sangat penting dalam membentuk arti sebuah kata atau kalimat. Sebagai unsur terkecil dalam bahasa Arab, lafaz dapat digunakan untuk membentuk kata yang memiliki makna tertentu. Selain itu, lafaz juga dapat diubah melalui perubahan bentuk dan penambahan awalan atau akhiran untuk membentuk kata-kata baru yang memiliki makna yang berbeda. Dalam konteks agama Islam, lafaz juga memiliki fungsi yang sangat penting dalam memahami teks suci Al-Quran dan hadis. Lafaz dalam Al-Quran dianggap sebagai makna yang sangat penting dan harus dipahami dengan benar agar bisa memahami ajaran Islam secara utuh dan akurat. Peran lafaz dalam pemahaman teks agama Islam. Peran lafaz dalam pemahaman teks agama Islam sangat penting karena setiap lafaz dalam Al-Quran dianggap memiliki makna yang sangat penting dan dapat memberikan petunjuk dan ajaran bagi umat Islam. Oleh karena itu, pemahaman yang benar terhadap lafaz sangat penting dalam memahami ajaran Islam secara utuh dan akurat. Materi selanjutnya, nas. Pengertian nas. Nas adalah istilah dalam ilmu fikih yang merujuk pada teks atau dalil yang bersumber dari sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Nas merupakan sumber hukum yang memiliki kedudukan yang paling kuat dalam Islam, karena berasal langsung dari Allah SWT melalui Al-Quran atau dari Nabi Muhammad SAW melalui hadis. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Ada contoh nas yang jelas maknanya. Ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, kalau tadi kita sudah tahu nih apa aja nas yang jelas secara maknanya, maka kita masuk ke slide berikutnya, yaitu nas yang tidak jelas maknanya. Seperti di hadis Nabi, yaitu barang siapa yang bersenggama dengan wanita haid sampai mencapai kemaluannya, maka ia wajib mandi. Nah, kalimat hadis di sini tidak jelas maknanya, seperti di kata wanita haid, bersenggama, dan kemaluannya. Maka dari itu, hadis ini diperlukan penafsiran lebih lanjut oleh para ulama agar dapat dipahami dengan jelas dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan lanjut menyampaikan daripada pengertian zohir. Pengertian zohir adalah sebuah kata dalam bahasa Arab yang berarti terlihat atau nampak. Dalam konteks pemahaman teks agama Islam, zohir merujuk kepada makna harfiah atau makna yang nampak secara lahiriah dari suatu teks atau nas. Sebagai contoh, ayat Al-Quran yang berbunyi, dan berlaku baiklah terhadap orang tua. Surat Al-Isra ayat 23 memiliki makna zahir, yaitu kita diharapkan untuk berlaku baik terhadap orang tua, namun terdapat juga makna tersirat dari ayat tersebut seperti pentingnya menghargai orang
yang lebih tua dan memiliki peran penting dalam kehidupan. Contoh zahir yang jelas maknanya. Contoh zahir yang jelas maknanya adalah ayat Al-Quran surat An-Nur ayat 30 yang berbunyi, artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Contoh zahir yang tidak jelas maknanya, yaitu zahir yang tidak jelas maknanya adalah ayat Al-Quran Al-Baqarah ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, dan makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Zahir mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhi kejelasan makna zahir. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kejelasan makna zahir dalam pemahaman teks agama Islam. Satu, konteks sejarah atau pemahaman konteks sejarah. Pada saat ini ayat atau hadis diturunkan dapat membantu memahami makna zahir dengan lebih baik. Yang kedua, pemahaman bahasa Arab yang lebih mendalam dapat membantu dalam memahami makna zahir. Yang ketiga, konteks. Kita lanjut ke pengertian mujmal. Mujmal adalah suatu ungkapan atau pernyataan yang bersifat singkat dan padat, sehingga memerlukan penjelasan lebih detail tentang apa sih mujmal itu. Nah, biasanya mujmal ini bersifat abstrak atau absolut, sehingga dapat menimbulkan beberapa interpretasi yang berbeda. Contohnya, dia pergi. Nah, ini bersifat mujmal karena kita tidak tahu yang pergi siapa, perginya kemana, kapan waktu perginya, dan dengan alasan apa. Nah, contohnya ada di surat Al-Baqarah ayat 43, dan dirikanlah sholat. Ayat ini merupakan ayat mujmal di mana sifatnya tidak diketahui. Salah satu contoh mujmal ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat. Dan dalam ayat ini tidak ada ayat ini hanya memberikan perintah untuk melaksanakan sholat, tetapi tidak diberitahu kapan waktunya dan bagaimana cara pelaksanaannya atau tata cara pelaksanaan sholat. Maka dari itu diperlukanlah penalaran lebih lanjut dari sumber-sumber lain, baik itu dari hadis atau para ulama, untuk memperjelas sebenarnya kita mendirikan sholat ini kapan sih waktunya dan bagaimana tata cara pelaksanaannya. Kalau tadi kita berbicara tentang mujmal yang jelas maknanya, maka sekarang kita berbicara tentang mujmal yang tidak jelas maknanya. Ada dalam surat Al-Baqarah ayat 1, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ini merupakan huruf-huruf yang terletak pada awal surat dalam Al-Quran, atau biasa disebut dengan muqatta'at. Nah, sebenarnya para ulama ini udah menafsirkan mengenai makna ayat ini. Namun secara umum ayat ini tidak diketahui secara pasti mengenai penafsirannya itu untuk apa. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa ayat ini termasuk dalam kategori mujmal yang tidak dapat dipahami secara langsung.